Ini barusan aku bikin ketoprak. Ketoprak ya. Ini nggak ada ketoprak, kan ada yang lain-lain, toge, tahu, sama lontong. Saya nggak cuman pakai minyak aja. Seperti biasa, aku pernah bikin juga kalau kalian pernah ngikutin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, saya harus pakai speaker dulu. Ini udah beres nih. Saya takutnya lupa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini barusan sebelum dimulai saya ngecilin ini dulu. Jadi kalau biasanya ini kelihatan keluar-keluar gitu, ini sudah dikecilin. Nggak usah pakai manset lagi. Kan harus pakai manset kalau tadi longgar banget gitu. Ya seperti yang aku bilang tadi, ini bikin ketoprak tapi minyak aja pakainya. Harusnya ada lontong segala macam, tahu sama togenya, nggak ada. Ini saya bikin sendiri pakai bawang putih. Otomatis kalau udah habis makan ini, apalagi posisinya kita lagi sholat, harus sikat gigi. Oke, sikat gigi. Jadi sekalian sih lebih ke kayak pengen ngobrol. Kalau ini menu kayak gini udah banyak banget yang ngebahas kayaknya. Saya lupa pakai ini ya, kecap. Ini tadi nggak pakai kecap juga udah enak loh. Ada kecap sih di atas. Sambil makan ya, bismillahirrahmanirrahim, sambil kita ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Pantesan pada saat bikin bumbu tadi, aku pikir kok biasanya ada rasa manis kayak gitu, apa ya? Oh, tambahin gulanya yang agak banyak. Saya tadi agak banyakin gulanya. Saya perasaan masih ada yang kurang. Apa ya? Kayaknya manis banget aku. Karena cocok ya di lidah juga, manis juga ini. Ini nggak pakai ini juga enak, udah enak nggak pakai kecap juga. Ini nanti kalau misalnya saya jualan bisa jadikan tambahan menu karena saya sudah bisa. Kalau belum bisa saya nggak berani bikin menu buat jual gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Makin enak nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Aku pikir mumpul ada kacang, makin manis ini sekarang. Tapi tadi juga nggak pakai kecap juga udah enak kok. Bumbunya udah agak manis gitu. Karena gulanya tambahin dan ini makin legit. Tambahin kecap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pedes sih lumayan. Sambil saya ngilangin pedes sedikit ngomong. Bumbunya garam, gula merah, bawang putih 1 siung, agak gede tapi tadi. Disesuaikan selera nantinya ya. Kalau nggak terlalu suka bawang putih ya sesuaikan juga. Atau nggak suka terlalu manis juga sesuaikan juga. Dan cabai yang pasti kalau kalian suka pedas, dengan bumbu kacang ini, bukan bumbu kacang, jadi kacang ini ya ini emang bumbu kacang jadinya nantinya jatuhnya. Cuma itu tok kok bahannya, plus kecap kalau kalian suka kecap, tambahin kecap. Ini nggak dikasih kecap juga udah enak, soalnya manisnya udah ada kerasa. Pedas cuy, pedas banget. Bismillahirrahmanirrahim. Cabenya tadi pakai cabai setan ada 3 biji dan itu ukurannya agak gede, jadi ini benar-benar berasa banget. Dan sukanya lagi kalau kita bikin sendiri, bumbunya itu banyak banget. Ini bumbunya banyak banget gue tuh ya, kelihatan banget kan. Dan ini enak banget beneran. Aku pengen ngobrolin yang lain juga. Terakhir aku sempet lupa ngecek. Biasalah subscriber aku waktu awal-awal itu kan mayoritas Indonesia, bisa dibilang 100% lah Indonesia kurang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Terus hari ini kalau nggak salah atau kemarin
lagi, aku ingat sesuatu tapi aku lupa dan gak diomongin. Aku ingin ngasih tahu kalau subscriberku itu ternyata udah mulai banyak dari Malaysia juga. Bentar ya, saya pengen nambahin kerupuk sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mulai kopel. Pakai bawang putih, berasa banget, strong banget rasa bawang putihnya. Dan itu kalau mau sholat harus sikat gigi ya, karena kalau yang saya pernah dengar belajar gitu, nggak suka kan kalau Allah itu kalau kita bau-bau pada saat sholat itu, jadi disarankan untuk sikat gigi gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang bau-bau ya, jengkol, pete, makanya saya berusaha untuk tidak makan itu, apalagi kalau saya lagi sholat. Kalau lagi nggak sholat sih masih mendingan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang strong-strong itu baiknya sikat gigi. Jadi ya manusia aja nggak suka kalau kita bau ya. Ya sopan kalau kita sholat bau gitu. Nggak beradab lah, adab sama Allah gitu kan gimana. Oh ya, balik lagi. Jadi sekarang penonton saya Indonesia dengan Malaysia sih yang tercantum di analitiknya itu. Jadi penonton saya itu ada dari Indonesia dan Malaysia. Sekarang mulai muncul Malaysia. Sebelumnya saya nggak ngeh kalau, karena saya taunya mayoritas itu udah 100% lah orang Indonesia. Baru ngehnya itu beberapa hari kemarin. Saya lihat analitik, agak kaget sih. Jadi pas dilihat, wah, Indonesia nurun. Paling 80% aja. Sekitar 80% sekian lah orang Indonesia. Selebihnya Malaysia. Ada dua sebenarnya di sana di analitik itu. Indonesia dan Malaysia yang nonton. Yang muncul di analitik ya. Gini. Ini udah habis, lihat tuh sambil jalan. Ya walaupun saya lihat lagi analitik, kalau nggak salah subscribernya atau penontonnya gitu ya, saya lupa. Kalau nggak salah subscriber itu, kalau nggak salah. Dan nambah dikit-dikit itu subscriber itu terakhir-terakhir, mungkin yang dari Malaysia itu yang terakhir-terakhir ya. Karena 1 tahun terakhir ini saya nggak bisa dibilang jarang ada subscriber ya, jarang banget. Kemungkinan yang dari Malaysia muncul mulai ada itu pokoknya tahun-tahun terakhir ini. Dan saya mulai aktif lagi tahun-tahun ini. Sempat mau berhenti tahun lalu itu. Jadi kayaknya sih memang terakhir tahun-tahun terakhir aja yang dari Malaysia muncul. Kalau nggak salah subscribernya deh, bukan penonton deh ya. Terus kalau yang nonton itu rata-rata yang nonton punya aku itu 95% itu bukan subscriber aku, justru kalau nggak salah ya, saya lupa lagi, sekitar itulah, cukup tinggi angkanya. Berarti yang nonton sekitar 5%-an yang subscribe ke aku yang nonton. Jadi ya gitu, sekedar sharing aja. Seperti itu kondisi channel YouTubeku. Jadi antara ada masa sejujurnya nih ya, kalau bukan karena agama sih aku mikirnya pengennya berhenti, karena saya kan muslimah, takut timbul fitnah segala macam.
Tapi sisi lain aku pikir aku sebenarnya bisa aja yang kedua, tetap aktif di YouTube. Perjuangannya beda lagi ya. Saya bisa aja ngupload video-video yang sifatnya dakwah adalah, saya sudah menemukan cara lainnya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, aku pikir ya udah nggak apa-apa lah saya sambil jalan, karena momentumnya sekarang ini kayak gini kondisi, kita sulit untuk ketemu orang lain. Saya pikir saya butuh sesuatu media yang bisa jadi kayak penghubung antara aku dengan dunia luar gitu loh. Salah satunya itu. Jadi ada 3 komponen itu yang bisa sebenarnya, alternatifnya ada 3 itu. Saya tidak sama sekali, tapi kemudian keduanya saya bisa tetap main YouTube tapi dengan ada media lain lah caranya ada gitu. Yang kedua itu dengan saya tidak tampil di dalamnya bisa, karena satu karena fitnah, yang pertama alternatif itu karena fitnah, yang keduanya bisa tetap aktif tapi dengan acara saya tidak tampil di ini, ada caranya mungkin. Dan yang ketiganya itu tadi, saya tetap aktif, tetap meluruskan niat juga untuk apa saya aktif di YouTube itu sih gitu ya Jeng. Yang ngobrol gitu ya agak gimana ya, baru ngeh gitu, wow sekarang penontonnya udah mulai Malaysia yang banyak gitu udah muncul. Dan awal-awal itu kan 50-50 antara yang perempuan dengan yang laki-laki, mungkin karena sekarang ini yang aktif di YouTube itu kan banyak yang laki-laki juga mungkin gitu loh. Saya lihat kok banyak laki-laki sekarang, dulu 50-50, sekarang sekitar cukup tinggi angkanya 64 sekian, 60 lebih lah kalau nggak salah, sisanya perempuan 35-an kalau nggak salah. Seperti itu ya kondisinya. Perempuan, laki-laki lebih banyak, tapi usianya nih ya, usianya yang banyak itu 17 sampai ke 30 sekian, 17 sampai sekian cukup ada. Terus dari yang usia 20 berapa sampai 30-an tinggi, paling tinggi itu. Sisanya dikit sih dari yang usianya sekitar 40-an gitu, dikit. Begitu yang nonton itu. Jadi saya pikir untuk zaman sekarang dengan masih terus ada yang nambah subscriber dan nambah view, walaupun dikit banget, itu udah bagus ya. Karena saya lihat analisis, walaupun tidak semua ya, ada juga yang cukup signifikan mengalami penurunan, terutama viewer. Kalau subscriber mungkin dia masih bagus banget, masih kayak dulu, terus mungkin juga agak nambah juga dikit-dikit, tapi viewernya jauh lebih berkurang. Tapi dengan kondisi saya yang memang sedang membangun di awal, dengan viewer seperti itu, subscriber yang penambahannya kecil banget, itu udah sangat bagus banget ya, udah sangat bagus banget. Itu pendapat aku pribadi, apalagi di kondisi sekarang yang orang-orang lagi pada kesulitan ya. Saya lihat pantas kalau ada pengurangan segala macam. Dan untuk kondisi pemula seperti aku ada penambahan, itu sangat luar biasa bagus menurut aku ya, karena statistik gitu sifatnya nantinya omongannya. Tapi saya nggak bisa ngejelasin gimana ya. Ya itu yang lainnya. Saya pengen ngomong apa ya, saya tuh kalau kalian gimana ya, kalau suka sama, misal ada tontonan yang aku suka, artis lah katakanlah, kebetulan yang aku suka artis luar negeri, pasti dengan pertimbangan kenapa aku suka artis itu. Biasanya kalau suka satu itu, saya cuma satu aja, itu aja yang ditelusuri gitu loh. Film-filmnya, acara TV-nya, artis luar negeri ya, acara perempuan sih yang saya lihat. Ada alasan kenapa aku suka sama orang ini. Biasanya rata-rata yang aku suka sama orang ini elegan orangnya, nggak murahan, nggak genit kayak gitu aku suka banget. Kalau cowok siapa lagi kalau yang genit. Kalau cowok saya usahakan untuk sekedar suka aja, oh ya bagus, good. Tapi biasanya saya lebih fokus ke perempuan, lebih aman kan, semoga saja. Tapi juga saya berusaha untuk menahan diri untuk tidak berlebihan, jangan sampai melampaui batas karena kita seorang muslim ya. Kalau masalah dakwah, saya masih mengikuti Cecep Thomas Sakti. Imamnya masih muda. Amerika ya, bule. Tapi bukan itu. Yang jelas dakwah di sana lagi gencar-gencarnya, maju-majunya di Amerika, di Inggris juga.
Pokoknya di Eropa, negara Eropa, Amerika itu sekarang Islam tuh lagi jaya-jayanya. Semoga aja terus berkelanjutan. Nggak kayak di kita yang ada masanya penurunan tahun berapa ya, 98, yang saya rasakan fenomena dakwah itu sangat luar biasa tinggi, dan entah semenjak tahun kapan itu udah mulai menurun lagi, dan sampai sekarang kayaknya nggak tahu deh. Nggak tahu deh. Ada angkatan 98 yang aktivis perempuannya juga bahkan militan sampai sekarang itu, ketika dia sudah tidak lagi muda, jiwa militansinya sampai terbawa sampai mungkin detik ini, termasuk saya sendiri mengalami masa-masa itu. Jadi jiwa perjuangannya masih ada ya, terbawa karena udah terbangun. Nah, untuk pemuda zaman sekarang, wallahu alam, mungkin ada di antara mereka yang jiwa perjuangannya udah timbul, jiwa pejuangnya juga ada, karakternya sudah terbentuk. Ingat ya, dijaga kuy, karena ketika Anda melewati itu semua, Anda tidak menjadikan itu sebagai bagian dari diri Anda, karakter pejuang itu lewat hanya semasa itu aja, rugi rugi. Anda jadi pecundang berikutnya yang kemudian bisa ditawar dengan duit, bisa diganti dengan duit segala macem. Ada banyak, ada bahkan seangkatan aku sekalipun gitu loh, bahkan mungkin dulu yang pejuang-pejuang yang kritis sekalipun, yang kemudian berbelok ya, namanya juga hidup manusia. Itu ada yang muncul juga tuh berita-berita tuh. Jadi jangan sia-siakan, karakter sudah terbangun terus kemudian kalian berbelok, aduh mau apa, rugi. Nikmatnya berjuang itu adanya di sini, enaknya bukan di sini, bukan di fasilitas, bukan di jabatan. Sejujurnya yang gue rasakan ya, walaupun buat kalian. Tapi kalau kalian pejuang sejati, karena pada dasarnya senikmat-nikmatnya, nikmat dalam pandangan gue, menurut gue nih ya, itu bukan ada di akhirat cuy. Nikmat yang paling tinggi itu bukan surga yang jannah yang paling tinggi yang dijanjikan Allah itu, menurut aku ya. Apa coba? Sampai kemudian yang istilahnya orang yang sudah menepati surga aja masih membicarakan itu adanya di dunia. Aku sempat ngomong ini, adanya di dunia. Apa itu? Nikmatnya berjihad di jalan Allah. Sampai mereka orang syuhada yang sudah ada diceritakan di dalam Al-Quran atau apa gitu ya, mereka masih membicarakan ketika di penduduk surga itu. Karena pernah dengar nggak tentang ayat ini? Saya nggak tahu ayatnya yang mana-mananya, tapi yang aku tahu terjemahan artinya itu, jadi penduduk surga itu kan saling mengunjungi satu sama lain, dan mereka berkumpul bercerita tentang kehidupan mereka semasa di dunia. Artinya nikmat itu adanya di dunia sekarang ini yang sesungguhnya cuy. Jadikan itu nanti nih kita di dunia ini menjadi sesuatu yang indah nanti, yang bisa kalian ceritakan di akhirat kelak. Dan itu hanya menjadi kenangan indah pada saat di akhirat kelak, pada saat kita sudah menempati surga, kita saling berkunjung, kita satu sama lain berbincang-bincang. Dan yang dibincangkan apa? Pas kita masih ada di dunia, bagaimana gue berjuang dengan si Fulan, bagaimana gue melakukan perjuangan itu. Bahkan yang katanya yang udah mati syahid, dia bilang, hidupkan aku di dunia ini, hidupkan kembali aku ke dunia, dan aku ingin berjuang lagi dan mati syahid lagi. Saking nikmatnya itu berjuang. Jadi rugi kalau kalian menggadaikan itu dengan sejumlah duit, dengan sejumlah jabatan. Makanya saya bilang juga, ternyata saya ambil kesimpulannya seperti itu. Ternyata nikmat yang tertinggi itu bukan istilahnya surga, apa yang kita dapatkan kemudian di akhirat sana, bukan. Ini sekarang ini kenikmatan berjuang di jalan Allah itu hakikatnya yang paling tinggi di antara dunia dan akhirat. Itu ada nikmat yang sangat tinggi. Mungkin buat aktivis-aktivis yang pernah mengalami masa-masa sulit dan kemudian ada sesuatu yang terasa di sini. Kalau kata kita adrenalin pada saat kita mengalami kesulitan saat berjuang di jalan Allah gitu, katakan adrenalin naik kan. Tapi di sisi lain kita merasa ada sesuatu hal yang membahagiakan, kesenangan tersendiri gitu loh pada saat itu. Merasa gak kalian itu? Mungkin itulah yang dimaksud. Wallahu a'lam. Kita cek tahu lagi lah, itu hasil pemikiran saya aja.
Terima kasih sudah menonton. Pikirkanlah itu apa yang saya maksud ya, berjuang seperti apa. Yang aku rasakan sih senang, berjuang di Jawa itu bahagia, senang. Makanya salah besar ketika musuh-musuh Allah itu orang-orang zolim ya, terutama orang-orang zolim, walaupun dia mengaku Islam tapi kemudian berbuat zolim, berbuat jahat terhadap orang lain. Itu kalian berpikir bahwa kalian berhasil membuat orang lain susah, sangka tidak. Terus dibalik, ketika ada orang yang kemudian dia berpikir bahwa itu salah satu jalan jihad dia ketika menghadapi orang-orang macam kalian, orang-orang yang zolim, jadikan ladang jihad itu satu kenikmatan, Jai. Allah alam bisawab. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lama-lama.